Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Today we will discuss about a topic of individualism. In this topic, we will discuss about how each individual or a person play a role in their community. It is important to see how they play their role in the group to see other aspect of culture that they are practice, because individualism and collectivism influence how people play their role with the other. It is important to remember that individualistic or collaborative is not about which one is best in the practice, but to see each of the phases of these two. Jadi individualistik dan kolaboratif maksudnya adalah bagaimana setiap budaya melihat peran individu, peran seseorang dalam komunitasnya. Hal ini penting karena hal tersebut akan mempengaruhi kita dalam memandang perilaku orang lain. Mana yang dianggap boleh, mana yang tidak. Mana yang kamu anggap baik dan mana yang kamu anggap tidak. Perlu disadari bahwa sikap individu itu bukan berarti dia ini tidak peduli kepada orang lain, tetapi individu itu artinya bahwa mereka adalah kelompok orang yang mampu berdiri sendiri. Misalnya, I am responsible for my own action. Jadi mereka tidak tergantung kepada orang lain untuk memutuskan. I am who I am, menjadi unik, I am individual. Mereka tidak harus menggantungkan diri, ada dengan tidaknya teman, dan seterusnya. Begitu juga dengan kolaboratif. Kolaboratif itu artinya adalah bagaimana dia melihat dirinya ini sebagai bagian dari family, komunitas, atau negara. Hal ini, proses berpikir ini kemudian mempengaruhi seseorang dalam berbudaya, dalam banyak hal, misalnya dalam berbicara, dalam berperilaku secara sehari-hari, berpakaian, dan seharusnya kemampuan berekspresi, dan seterusnya. Sehingga ini menjadi penting untuk diketahui dalam konteks perkuliahan kita untuk melihat bagaimana kelompok orang yang berpikir secara individualistik, bagaimana mereka rely on themselves, dengan bagaimana kelompok orang yang mereka merupakan representasi dari komunitasnya, dari keluarganya, dan seterusnya. Hal ini penting supaya mampu melihat lebih jauh bagaimana peran dan pola pikir kalian dalam konteks individualistik atau kolaboratif. Sekali lagi, individualistik bukan mengacu kepada tindakan yang buruk seperti tidak mau menolong temannya, seperti mau menang sendiri, seperti egois. Jadi kalian bedakan antara egoisme dan individualistik yang sedang kita bahas. Pada slide ini menunjukkan bagaimana bahwa orang yang individualistik merasa bahwa diri mereka cukup besar untuk diri mereka sendiri. Mereka percaya diri, mereka tahu apa yang harus dilakukan, mereka tidak mencari tahu dari orang lain mengenai apa yang harus dilakukan. Seperti yang misalnya kita lakukan, saya mau makan apa ya, tanya temannya baru dia tahu apa yang harus dilakukan. Atau tanya ke orang lain sehingga dia tahu tujuan dari hidupnya. Dalam kolaboratif, maka yang terjadi seperti tadi, apapun yang kemudian dia harus lakukan, dia harus memikirkan perasaan orang-orang yang di sekitarnya. Dia tidak cukup besar memenuhi seluruh pola pikir yang ada. Jadi dia perlu mempertimbangkan pemikiran temannya, keluarganya, mbahnya, adik-adiknya, tetangganya, dan sebagainya untuk melakukan sebuah tindakan. Dengan kompleksitas hubungan yang tadi saya sebutkan, maka dalam konteks hubungan individualistik, mereka cukup berhubungan dengan orang-orang yang terkait saja, tidak perlu tidak perlu mengkaitkan dengan orang-orang yang tidak ada hubungannya. Beda dengan konteks kolaboratif gitu ya.
Maka ketika mereka mau melakukan sesuatu atau pola hubungan yang mereka lakukan itu sangat rumit sekali. Ketika kamu mau buat acara nikahan, yang kamu pikirkan bukan hanya pasanganmu, tetapi semua orang yang terkait, tetangganya, emaknya, tetangganya, tetangga desa, mungkin orang satu negara, atau banyak hal yang harus dihubungi. Nah, ini disebut sebagai pola hubungan. Ini menjadi penting karena dalam praktek kultural kebudayaan ini sangat tercermin apakah kalian ini sudah berpikir untuk orang lain atau kalian lebih kepada berpikir untuk hal yang dibutuhkan saja, orang-orang yang terkait saja. Di budaya Amerika dan di budaya Inggris misalnya seperti apa? Sejauh mana peran individualistik ini berlaku dan bagaimana di Indonesia pemikiran kolaboratif ini sangat mempengaruhi pola kehidupan kita. Misalnya kalau kalian bikin jokes, kalian bercanda, sejauh mana kalian membuat lelucon mengenai teman-teman kalian yang jauh, yang ada di sini sementara kalian di sini, yang mereka sama-sama tahu, atau dalam konteks di Amerika jokes itu ya di antara mereka sendiri, tidak ke yang lain misalnya. Hal yang lainnya juga adalah konteks independence, ya, kemandirian atau kebergantungan. Ini bukan soal baik dan buruk mana yang lebih baik ya, tetapi masing-masing budaya ini kemudian punya tendensi, kecenderungan untuk ke arah salah satu ini, independence. Misalnya kalian dari awal, dari kecil diajari untuk mandiri, untuk bergerak sendiri, yang lain diajari untuk saling membantu. Misalnya kalau di kita misalnya di ini kalian punya adik, maka adik itu keberlangsungan hidupnya tergantung dari kakaknya, atau bagaimana mereka saling membantu. Independence mereka artinya bertanggung jawab atas kemaslahatan hidupnya. Kamu harus melakukan sesuatu untuk dirimu sendiri, tidak bisa menggantungkan kepada orang lain. How to express, bagaimana kita saling mengekspresikan. Responsibility, siapa yang punya, motivating, dan seterusnya. Ini adalah bagian-bagian yang penting yang akhirnya membedakan praktek keberbudayaan kita. Banyak contohnya, dan contoh-contoh itulah yang saya harapkan kalian mampu explore untuk melihat bagaimana pengaruh individualisme dan kolaboratif itu terhadap kita dalam berbudaya. Salah satu hal yang paling kita lihat adalah power distance, ya. Semakin power distance ini rendah, maka kita ini kalau mau dihormati ya harus bisa menunjukkan kenapa kita harus dihormati. Dalam high power distance gitu ya, maka kita misalnya orang Indonesia ya diajari orang tua untuk mematuhi orang yang lebih tua, menghormati bagaimana mereka keinginan-keinginan mereka. Sedangkan dalam konteks individual, kolaboratif justru muncul. Artinya setiap individu punya hak dan peran yang sama. Mereka tidak dilihat dari tua, kaya, miskin, cantik, jelek. Yang penting adalah bahwa apakah mereka earn the respect. Dalam suasana kelas, teacher facilitate the learning karena dianggap bahwa semua siswa itu punya hak yang sama, punya keunikan yang sama, dan mereka akan belajar untuk dirinya sendiri karena tidak ada orang yang akan membuat mereka pintar kecuali oleh mereka sendiri. Kalau nggak belajar ya nggak bisa. Nah, ini dalam konteks individualistik, bagaimana peran individu sangat-sangat diutamakan. Dalam kolaboratif, maka yang harus ngajar itu ya guru, yang harus berinisiatif, ngasih materi, yang memberikan pelajaran hidup. Akhirnya kenapa guru kalian di kelas tuh sering kali ngomong soal cerita kehidupan mereka supaya ini wisdom. Dan bagaimana respect itu diajarkan kepada orang tua, kepada guru, entah gurunya earn the respect atau tidak. Person direct themselves, ini orang sendiri yang bertanggung jawab ya, the person direct themselves. Kalau dalam budaya kolaboratif, maka mereka berharap diberi arahan, bukan seperti dalam individualistik di mana mereka yang mencari kemana mereka harus belajar. Dalam konteks kolaboratif,
mereka mencari arahan, siapa minta diajari, kalau nggak diajari nggak berjalan, itu kelompok kolaboratif.